sebelum kita kerja, kita itu terutama kita ngeliat ya, jadi biar penampilan artis di layar ataupun di kamera itu bagus gitu, nggak pucet gitu, terus rapi gitu. Baik itu laki-laki atau perempuan itu sama aja, kita selalu kita make upin dulu gitu untuk kepentingan shoot gitu. Mungkin sekarang juga adik-adik yang baru lihat, maksudnya eh, sekarang make up artis itu terutama make up tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, terutama sekarang udah zamannya media sosial ya. Apa-apa selalu di-shoot gitu. Jadi ya Tante Elsie juga berterima kasih udah terjun ke dunia ini, terutama dunia make up gitu yang sangat dibutuhkan gitu. Mungkin Tante sedikit share ya tentang apa aja sih gitu yang kita siapkan sebelum kita make up, sebelum kita kerja gitu. Bentar ya, nanti akan kasih lihat videonya. Nah, ini ya, nih. Ini Tante lagi duduk di sini. Pertama-tama kita harus punya produk ya yang akan kita pakai. Kebetulan Tante nggak pakai beauty case, jadi Tante pakai tempat aja gitu. Kebetulan ini make up dari bedak, dari blush on gitu. Nih dari foundation, tolong dibuka Maria nih. Untuk pertama sih kita ada pembersih muka gitu. Nih berbagai macam produk yang kita pakai gitu. Sekarang Bebe Angelin juga punya Miss. Jadi atau foundation. Nah, nggak lupa juga kita harus di samping kita pakai produk, kita juga harus pakai alat gitu loh. Apa sih medianya buat kita mengaplikasikan ke muka klien kita gitu atau model. Terutama ini ada spons bedak gitu, spons, terus ada brush-brush yang akan kita pakai dan brush-brush ini masing-masing punya fungsi ya. Gitu. Jadi antara mata sama bibir sama alis sama bedak itu beda-beda brushnya gitu. Nah mungkin nanti saya akan demo, bisa dibilang akan demo ya, dan adik-adik bisa lihat Tante pakai apa aja sih gitu untuk dapat hasil yang bagus. Kita di samping kita perlu produk yang seperti saya bilang tadi, kita juga perlu medianya yaitu kayak brush, kayak spons gitu. Itu aja sih ya gitu. Dan juga perlu model dong karena model untuk kita kerja gitu, kita aplikasikan. Jadi kita di sini sama aja kayak pelukis ya adik-adik ya, kayak ngelukis. Jadi tapi Tante Elsie ngelukisnya di wajah orang gitu aja. Mungkin gitu aja ya Miss ya. Oke, berarti sekarang diberi kesempatan buat Tante Elsie untuk mendemokan bagaimana sih cara memake up sederhana. Mungkin miss-missnya juga bisa praktekin di rumah ya buat sehari-hari. Ya, diberi kesempatan. Terima kasih. Ini akan saya praktekkan. Silahkan model saya, ini model Tante namanya Kakak Maria ya. Tuh. Ini belum pakai make up ya adik-adik ya. Kita mulai ya. Ini mungkin Tante akan mempraktekkan make up simple ya. Maksudnya daily, untuk hari-hari aja. Saya akan mulai ya adik-adik semua. Maaf, ini bisa di zoom nggak ya? Maaf ya, saya nggak bisa ya. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai make up, terutama kita harus membersihkan wajah customer kita atau klien kita ya. Jadi kalau kita mau pakai make up itu muka harus dalam keadaan bersih, bersih dari debu, bersih dari make up gitu. Jadi kita mulai. Mungkin di saat Tante demo, mungkin ada yang mau bertanya juga, silahkan sambil Tante ngedemo sambil itu ya. Maaf ya Tante mau pakai masker dulu ya. Karena kita berhubungan dengan customer, kita jaraknya juga dekat, jadi kita untuk cek, kita harus pakai masker. Oke. Nah, muka udah kita bersihkan, kita kasih ini dulu, sudah kita bersihkan, kita
kita kipas dulu ya biar kering. Nah, sebelum memulai make up, harus ini wajib ya adik-adik, kita harus ini mungkin saya pakai produk ya. Kita harus pakai namanya primer. Primer ini gunanya untuk make up kita biar tahan lama, biar make up kita nempel, biar bagus, biar di kamera juga cakep hasilnya. Itu kita wajib pakai primer. Ini seperti yang Tante bilang, kita kalau kerja kita harus ditunjang juga sama tools yang sangat sangat membantu yaitu kuas-kuas. Kenapa? Sudah pakai primer, kita harus kita kipas lagi ya adik-adik ya. Ini biar dia cepat menyerap. Nah, kulit klien kita. Yang kedua, kita juga pakai apa ya? Pakai koreksi. Kebetulan Tante pakai produk lokal. Produk lokal juga bagus-bagus semua. Ya seperti ini. Bagaimana? Tadi Tante lupa untuk mendapatkan hasil yang bagus, pas kita kasih foundation nanti ponnya dalam keadaan lembab. Jadi barusan Tante lembabin dulu pakai air. Sekarang kita mengaplikasikan foundation. Foundation juga bermacam bagai tone ya, tergantung kulit muka. Jadi kalau mukanya kayak Kakak Maria ini kan kebetulan kulit mukanya sawo matang ya, jadi nggak mungkin kita kasih warna putih. Jadi kita sesuaikan dengan warna kulit Kakak Maria, dengan murid model kita. Jangan lupa putihnya, karena nanti beda kulit muka sama kuping ya. Jadi harus kita aplikasikan juga, kita leser ya. Habis itu kita kasih shading. Shading ini untuk menonjolkan kelebihan dan menutup kekurangan. Contohnya untuk bikin hidungnya jadi tirus. Jadi kita harus pakai shading namanya. Shading itu lebih gelap ya anak-anak, lebih gelap dari warna foundation. Jadi biar mata model kita, hidung model kita
kita biar lebih rinci, biar lebih hancur. Nah, begitu juga untuk apa sih namanya itu di jidat ya. Jidat itu bahasa Indonesia apa? Bukan. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Jidat teh apa ya? Miss Clara, namanya jidat teh apa kalau bahasa Indonesia? Jidat juga ya? Kening ya. Jidat dahi. Dahi. Biar dahinya antara rambut sama muka itu nggak ada bedanya. Kenapa dikasih itu? Biar nggak ada bedanya. Nah, kasih blush on. Ini blush on dalam. Sama kita kasih namanya ini concealer ya. Concealer itu warnanya lebih terang. Ini buat menutupi kantong mata sama menonjolkan ini apa hidung tadi. Jadi biar kesannya tambah hancur. Nah, kalau cuma kayak gini doang kan nggak ini ya, kelihatannya cemong-cemong kata orang sini ya. Jadi harus kita blend lagi pakai spons yang saya tadi ya, yang ada lembabkan basah. Dengan cara ditepuk-tepuk aja, jangan digeser. Karena kalau digeser, nanti foundationnya juga ikut geser. Ya. Dan juga kalau nggak dikasih sama spons ini, dia nanti kurang halus ya hasilnya. Tidak halus yang pakai spons ya. Tadi yang kita kasih apa? Konturnya itu kita cukup kita tap-tap aja mukanya. Jadi nggak boleh digeser. Nanti kalau digeser, foundation yang sudah Tante Elsie bikin tadi juga ikut geser ya. Nanti juga kasihkan. Makasih. Ini juga ya kalau PT foundationnya dengan catatan kontur yang kita bikin atau yang kita aplikasikan tadi nggak boleh geser sama sekali. Tempatnya tetap di situ, cuman kita pas aja kayak gitu, kita tepuk. Contohnya blast on ya, blast onnya nggak boleh geser karena kita aplikasikan seperti model kita. Biasanya kalau kita kasih ini biasanya di dekat hidung atau jangka kita lebih koreksinya lebih bahkan lebih. Oke. Hah? Ya, pada diem ya. Halo, halo semua. Halo. Tante, Nah, kalau udah kita lagi kasih serius foundation, Tante. kita
kipasin dulu ya, biar dia menyerap ke kulit. Baru kita kasih bedak tabur. Pegang dulu ya. Nah, dulu. Jadi ya, udah beres. Kita masukin lagi. Nah, langsung kita kasih bedak tabur. Ini. Karena kulit model kita hari ini sangat luar biasa cantiknya ya. Kulitnya sawo mateng, jadi kita nggak mungkin bikin bedak dia putih. Jadi kita sesuaikan sama kulit model kita, customer kita. Sekarang kita kasih bedak tabur. Bedak tabur ini gunanya ngeset foundation yang sudah saya aplikasikan barusan. Jadi biar dia awet, biar dia nggak geser-geser. Jadi kita set dia pakai bedak tabur. Jangan takut cemong ya. Bedak aja yang nggak juga terlalu banyak sih, sedang-sedang aja sesuai kebutuhan. Sudah itu kita ambil kuas lagi, kita putar-putar. Kita ratain bedak yang tadi ya. Langkah selanjutnya kita akan kasih shading ya. Yang tadi kan shading dalam, sekarang shading luar. Shading ini gunanya muka yang rada cabi bisa tirus ya, anak-anak ya. Dengan adanya bantuan dari shading. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, jadi dia ada warna gelap sama terang ya. Jadi yang kita pakai yang warna gelap. Kita aplikasikan memakai kuas sama seperti tadi juga, seperti shading dalam, tempat-tempatnya di tulang pipi, di kening, di hairline dekat ini sama di rahang. Ini efeknya biar dia kelihatan profesional, itu yang bentuk mukanya ya. Jangan lupa juga untuk area hidungnya biar kelihatan rada mancung sedikit. Kita pakai yang ini. Tetap kita memakai shading. Dan juga kita akan mengaplikasikan warna yang lebih terang. Jadi gelap sama terang gitu yang terpakai ya. Jadi di area tertentu. Contohnya blue. Jadi biar kelihatan warna ilusinya jadi kelihatan mancung. Mohon maaf ya adik-adik, ini apa? Saya tuh nggak bisa ngegedein ya, jadi nggak bisa ngezoom gitu. Tapi kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita kasih senyum.
kita kasih apa namanya ini? Blush on ya. Perona bibir. Perona pipi, sorry salah. Sesudah itu untuk kita nge-set dulu ya, nge-set dulu biar bedaknya nggak geser-geser ya. Jadi kita nge-set dulu. Ini pakai ini Studio Tropicen Indonesia punya juga udah bagus kok dengan jarak. Oke, sambil nunggu dia menyerap lagi. Ini gunanya biar bedak yang saya kasih tadi nggak geser-geser lagi, di setting. Sekarang kita melangkah lagi ke step selanjutnya, yaitu alis. Kebetulan alis customer kita hari ini, model kita hari ini udah bagus ya, karena dia juga masih muda, jadi nggak perlu kita buang-buang, kita kerik lah atau apalah gitu. Jadi kita bikin senatural mungkin aja. Kebetulan model kita hari ini alisnya luar biasa bagus, jadi saya sikat aja pakai ini, pakai sikat alis. Dan karena tema kita pada pagi hari ini make up-nya yang soft ya, untuk daily make up ya, untuk hari-hari. Jadi kita nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu dramatis banget gitu. Jadi seminimalis mungkin. Nah, di samping apa? Alisnya tetap kita benerin ya, karena eh, kalau cuma kayak gitu aja kan berantakan ya. Kita permanis sedikit. Kita memakai pensil alis ya. Mungkin ada adik juga udah tahu ini seperti pensil yang kita pakai belajar hari-hari. Ini kan karena alisnya udah cakep, jadi kita tarik di sininya aja, di ujungnya aja. Tuh, begitu aja, nggak usah terlalu berlebihan. Karena dia temanya makeup kita hari ini daily. Sama di sebelah sini juga akan kita rapikan sedikit ujungnya aja, jadi biar dia membingkai ya, kayak indah. Gunanya kita make up itu untuk menutupin kekurangan, menonjolkan kelebihan. Jadi kalau udah bagus ya kita ambil. Sekarang kita melangkah lagi untuk eyeshadow, untuk mata ya. Nah, untuk matanya juga sebelum kita aplikasikan eyeshadow butter. Sebelum kita aplikasikan eyeshadow, kita kasih eh, primer mata dulu ya. Jadi gunanya buat apa ya, Kak, Tante? Gunanya biar eyeshadow-nya nempel dengan bagus, jadi awet gitu ya, eyeshadow-nya kan nempel. Jadi kita kasih primer dulu.
Ini sengaja tante nggak kasih. Biasa tante kalau make up, ini bulu matanya customer biasa tante lem. Cuman itu juga buat event-event yang kayak untuk dia pesta malam hari. Tapi kalau untuk pagi, daily kayak gini nggak usah, nggak perlu. Jadi kita cukup pakai primernya aja. Atau foundation yang lebih terang warna. Ini gunanya jadi biar dia rapi gitu. Nah, begitu juga untuk kuas. Kuas mah beda-beda ya tuh. Saya pakai kuas yang pipih sekarang. Yang ada pipih. Nah, sesudah kita kasih apa namanya teh, kasih primer tadi, kita kasih, kita tutup lagi, kita setting. Jadi kalau mengaplikasikan semua produk kosmetik, terutama untuk make up, itu nggak boleh digeser ya, adik-adik ya, harus ditap-tap aja di sini-sini saja. Jadi kalau digeser dia akan ngikut apa sih namanya teh, nggak nempel. Kita bikin grafik ini saya ambil warna yang lebih gelap, warna coklat, untuk bikin double line. Double line ini bisa dibilang lipatan mata ya. Kadang kan ada yang nggak ada lipatan mata. Gitu. Jadi perlu trik untuk bikin lipatan matanya kelihatan. Nah, untuk aplikasi kuas juga kita nggak sembarang nemplok ya. Jadi harus ada apa kayak di lingkar-lingkar kayak gitu. Jadi biar dia nggak ngecap gitu loh. Maksudnya biar dia natural hasilnya. Belah lagi ya, adik-adik. Adik-adik kalau mau bertanya, sok mangga. Silahkan. Kalau bertanya-tanya atau apakah, nah ini kuasnya beda lagi ya. Yang tadi tante pakainya yang pipih ini, sekarang yang kayak gini. Jadi kuasnya teh beda-beda ya. Tetap dengan posisi ditekuk. Saya kasih eyeshadow lagi untuk kasih double line matanya. Jadi kita bikin double line itu setengah dari biji matanya model kita. Walaupun orangnya nggak punya kelopak mata, biasanya kita bisa bikin double line dengan patokannya biji matanya yang kita pegang. Jadi setengah dari biji matanya itu kita aplikasikan warna eyeshadow yang lebih gelap, hitam atau coklat. Nah ini kita aplikasikan buat bikin double line. Yang penting dia warna gelap sama matte ya, nggak ada yang glitter-glitternya.
Oke, sekarang saya akan mengaplikasikan eyeshadow yang di dalamnya. Eyeshadownya warna apa sih? Kebetulan ini kan pagi ya. Jadi kita ambil warna yang natural, itu warna ini. Warna rada ke ya. Kita yang di dalam sini tadi kan belum kita kasih warna. Jadi kita tap-tap aja. Nah, oke. Terus kita pakai ini lagi. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita memakai eyeliner. Ini saya memakai eyeliner cair ya. Modelnya tetap merem. Kita kasih eyeliner di atas bulu mata. Oke. Kebetulan model kita, sama dia juga bulu matanya udah cakep ya, jadi tapi tetap saya pakaiin bulu mata palsu karena itu matanya biar lebih cuk. Oke. Dulu sebelum kita pemakaian bulu mata, kita akan menjepit bulu mata aslinya biar dia nggak ada jarak antara bulu mata palsu dengan bulu mata asli ini jepitnya. Namanya tolong dibuka matanya kelihatan. Ini juga nggak pakai bulu mata sebenarnya oke. Saya akan mendemokan yang pakai bulu mata kita. Oh ternyata ini yang pakai. Oke, kita ambil bulu mata yang natural, senatural mungkin ya. Kita buka bulu matanya. Kecil. Kita ukur dulu bulu matanya ya. Ini sama kakak ini. Kadang kan bulu mata orang beda-beda. Kepanjangan, kalau kepanjangan otomatis kita potong ya bulu matanya di ujungnya aja, ujung sebelah luar. Kalau ini dia pas matanya. Kita kasih lem, kita aplikasikan lem dulu ke bulu mata palsunya sambil menunggu ada kering. Soalnya dia kalau basah-basah dia nggak nempel dia. Jadi harus setengah kering dulu bulu mata ini, bulu mata palsunya baru kita aplikasikan. Sekarang modelnya tolong merata. Di samping di bulu mata kita kasih lem di mata model kita. Kenapa? Karena ini biar dia awet, biar dia tahan. Jadi dia kalau cuma naik motor apakah masih stay di tempat bulu matanya. Sebelum kita aplikasikan, kita tempel bulu mata, kita kipasin lagi biar lemnya setengah kering dulu ya. Sekarang kita tempel bulu mata.
Sekarang kita minta gorengan. Minta gorengan. Ada bedanya nggak adik-adik kita bulu matanya kita ini gimana ya buat gedein nggak bisa ya? Cukup aja kelihatan. Kelihatan ya, kalau saya mah Ya. kurang kelihatan kayaknya. Oke. Ya. Nyocok nggak Kakak Maria? Sama Jadi kalau pakai bulu mata teh harus benar-benar ya, benar-benar di gitu. Benar-benar di gitu ya. Harus lembut gitu ya. Ini kan matanya jadi kita kasih lagi eyeshadow warna coklat lagi buat kita tambahkan di eyeliner yang saya kasih warna hitam. Jadi natural. Lagi aja. Ini tetap kita kasih maskara. Kita kasih maskara itu dia saja bulu matanya kena bedak tuh. Jadi biar dia tetap kelihatan hitam natural. Sekarang kita kasih eyeliner warna putih. Kita kasih area bawah mata. Tapi kalau zaman dulu, mama yang di sini juga, oh iya, dulu eyelinernya identik dengan warna hitam. Tapi zaman sekarang udah bervariasi warnanya tergantung kebutuhan kita. Kayak kita kiblatnya ya Korea make up ya, masih keren. Jadi kita pakai warna-warna yang juga
Ini kita kasih warna silver. Jadi biar kelihatannya model kita tambah muda. Biar matanya cerah aja. Sekarang kita tambahkan lagi eyeshadow tuh warna silver ya. Jangan takut mengaplikasinya ya, daripada dia yang tadi kan tante kasih pakai pensil ya kurang natural ya. Jadi ini saya lembutin lagi biar lebih natural. Kalau ada partikel-partikel yang jatuh, tinggal kita ambil. Oke. Kita melangkah selanjutnya. Sebelum kita pakai lipstick juga kita harus pakai lip liner namanya ya. Lipstick. Sebelum kita aplikasi ya, aplikasi lipstick yang sesuai. Ini kita akan memakai blush on. Untuk yang biasa, itu. Ternyata kita kasih namanya apa ya? Highlighter ya, anak-anak tuh, biar dia glowing. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke lipstick. Ya, saya cari dulu lipstick yang Oke, sekarang kita mau aplikasi lipstick. Nah, kita aplikasikan lipstiknya ya di dalam yang kita ingin tadi pakai lip liner yang kita gariskan. Jadi kita nggak melenceng dari garis yang kita bikin barisan ya. Lagi, halo, oh iya, maaf ya, tante ada kamu. Iya, iya, matur nuwun. Ya, oke, oke, siap. Ya, oke, umur, oke, nuwun ya. Yuk. Maaf ya adik-adik, nanti ada tamu sebentar tadi.
apalagi sekarang katanya ya pada demam ombre ombre lipstick ya, itu dari Korea. Jadi tante akan aplikasikan sedikit aja biar ala Korea make up kita pada pagi hari. Jadi hukumnya kalau ombre mah ya di luarnya teh pucat, di dalamnya teh dia rada terang. Biasanya kalau udah ombre lipstick kayak gitu dia dikasih sedikit aja glossy lip gloss ya, biar dia kesannya basah. Sedikit aja, itu pun kita aplikasikannya di dalam pas yang lipstick yang ombre. Ini kuasnya beda lagi ya adik-adik. Ini finishing touch. Gimana adik-adik? Ada perubahan nggak? Ayo, ada yang cantik. Ya, jadi cantik ya, Mbak Ya, Marianya. iya, Kak Marianya jadi berubah ya. Sebentar, sekali lagi lihat atas. Oke. Ada yang pinter, yang cantik, yang ganteng, inilah dia. Dengan durasi yang sangat-sangat singkat, kita sudah bikin nih. Kan kita kadang lupa, jangan lupa ya ininya ya. Karena kalau dia ke undangan atau kemana, nggak cukup kan, mukanya udah cantik, tapi kalendernya belum oke, belum ready. Oke, Kakak Maria udah finish. Ini kan tema kita pada pagi hari ini kan cuma ini ya, cuman make up aja. Jadi rambutnya kita ikat biasa aja ya. Oke banget lagi tanya. Gimana adek? Ada perubahan nggak kakaknya? Cantik. 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 Oke, inilah dia make up kita pada pagi hari ini. Ini untuk daily make up ya, untuk make up hari-hari. Cantik sekali. Oke, nanti saya akan itu ya. Ada yang bertanya ya, mungkin ya. Sangat. Iya, oke. Terima kasih Tante Elsie. Nah, sekarang anak-anak, Tante Elsie sudah mendemokan bagaimana cara bermake up sederhana ya, simple gitu ya untuk di pagi hari. Nah, sekarang diberi kesempatan buat kita semua yang ingin bertanya tentang kegiatan merias ya atau apapun tentang salon ya. Diberikan kesempatan. Ya. Ini akan saya baca ya yang ada di chat ya. Oke, baiklah. Bentar. Tanya. Oke, ini ada chat dari Mamah Nicholas. Nah, Tante, highlight hidungnya pakai merek apa?
Oh Nah. iya, menggunakan saya ini ya untuk highlight hidung saya pakai ini tadi. Apa mereknya teh? The Balm ya. The Balm ya. Nah, ini. Nah ini ada 3. Boleh dilihat ya Mama ya. Tuh. Saya pakai yang warna ini tadi untuk hidungnya, Mam. Bagus. Ya, terima kasih sayang. Terus kalau untuk ini untuk tengah hidungnya ya, biar jadi kelihatan mancung ya. Jadi ilusinya tuh kelihatan gitu. Terus kalau untuk yang di samping kiri dan kanan, saya pakai ini. Nah, ini namanya shading ya, shading luar. Tuh, saya pakai yang warna ini tadi. Oke. Ada Oke. lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau Silahkan. bertanya? Silakan. Tante, pensil alis itu pakai apa ya yang bagus ya? Iya. Kalau pensil alis, kalau saya pribadi recommended-nya pakai Pipa Kosmetik ya, Mam. Ini mah dari zaman saya sekolah dulu tetap pakai ini, Mam. Tuh. Ini nggak ada matinya. Jadi dia nyemplung ke kolam renang juga dia tetap stay di tempat. Oke, terima kasih Tante. Mam. Silahkan, ada yang bertanya lagi kah? Dede. Dimas dari TKB 2, silahkan. Silahkan. Itu dulu sayang suaranya. Tante nggak dengar tuh. Yang mau nanya, Dimas, silahkan Dimas. Silakan. Enggak, aku udah ada pertanyaan. Oh, tadi kamu raise hand tadi. Oke, baik. Miss-miss-nya juga yang mau bertanya, silahkan. Silakan. Oh, Jejes mau tanya apa, Jess? Mau tanya, Jeje. Silakan. Jeje dibuka mute-nya. Tantenya bekerja untuk dapatin uang. Gimana? Tante bekerja untuk dapat uang dari berkat dari Tuhan. Kalau kerja dapat uang gimana ya? Putus-putus sayang, Tante kurang jelas ya dengarnya. Tante kerja untuk dapat uang dan berkat dari Tuhan, Kak Jess. Iya. Iya, Tante kerja dapat uang dan berkat dari Tuhan, Tante Elsie, Kak Jess. Ya, luar biasa. Tante Elsie dapat berkat dari Tuhan. Tante bisa pakai tangan Tante buat bekerja gitu. Jadi buat di samping dapat berkat secara finansial, Tante juga dapat berkat. Customer Tante cantik, otomatis mereka happy. Jadi Tante merasa senang. Itu aja. Boleh nanya nggak? Boleh, Tante Elsie. silakan. Tadi saat melihat Tante Elsie setiap kali mau aplikasi ke muka pakai brush, terus brushnya kayak ditepuk-tepuk begitu, kayak di apa ya? Oh iya. Ya, alasannya apa ya? Ini saya terangin mungkin sedikit ya. Ini sebagian dari properti yang saya pakai gitu, brush ini gitu. Jadi dipertanyakan sama Miss Clara tadi, kenapa ya setiap kali brush dipakai harus ditepuk? Karena kalau kita langsung aplikasi produk, langsung ke muka customer kita atau klien kita, itu kadang nemplok teh apa ya bahasa apa ya ngeblok gitu ya. Jadi otomatis kita harus kita rada-rada kita giniin sedikit apa ya kita biar aplikasinya bagus gitu. Jadi kita nggak langsung ambil produk langsung kita titik ini enggak. Jadi ya kita sedikit ngeblend gitu. Ada Ayo lagi silahkan yang mau bertanya. Tanya. Halo. Halo. Miss, Mama Kevin boleh nanya lagi nggak? Boleh saya boleh sok mangga. Maaf ya Miss, nggak bisa nampil muka Boleh. soalnya dasteran Miss di rumah. Jadi hasilnya keren banget make up-nya. Boleh nanya sedikit ya Tante. Untuk bisa se-expert Tante sekarang, itu apakah Tante kursus khusus dan menurut pendapat Tante untuk bisa make up itu suatu keahlian atau bisa dilatih? Oke. Maksudnya harus ada bakatnya atau semua orang bisa? Oke.
Terima Mama kasih. siapa tadi ya? Maaf. Mami Kevin. Oke, thank you Mami Kevin atas pertanyaannya, ini luar biasa ya, sangat Sorry, bagus. maminya Nicholas waktu saya. Thank you Mami Nicholas. Pertama-tama untuk bisa jadi expert di bidangnya gitu ya, seperti saya sekarang ini, mungkin saya sedikit bercerita atau memperkenalkan lebih dalam ya, saya sampai bisa di sini bagaimana gitu. Saya dulu mungkin saya dari kecil, dari SMP ya, mungkin buat adik-adik juga saya punya idola bisa dibilang ya. Kebetulan saya di Banjarmasin juga dulu tinggalnya gitu. Waktu SMP saya punya sedikit cerita, ini saya punya idola seorang ibu gitu ya. Mungkin zaman saya dulu, saya kan angkatan 70-an bisa dibilang ya. Saya melihat ada sosok seorang ibu di kompleks kita itu beda sama ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi saya bertanya, "Ibu ini kok selalu cantik, gitu, selalu bersih, selalu cantik sih relatif ya, Mam ya," gitu, "selalu oke lah," gitu saya lihat. Itu saya masih kelas 1 SMP kalau nggak salah. Terus saya lihat, kok ibu-ibu yang lain pada pakai dasar, kok ibu ini matching terus. Nah, suatu saat saya diajak mama saya potong rambut, gitu. Nah, potong rambut itu ke salon ibu itu, ternyata, wow, saya luar biasa gitu, ternyata ibu ini cantik, dia punya salon gitu. Saya ingat banget, saya dulu tinggalnya di apa ya, jalan yang ke Trisakti itu, lupa Teluk saya. Dalam, Teluk Teluk Dalam. Dalam, saya gang 20 dulu, Mam, saya punya tetangga Tetangga. gitu. Nah, terus dia memang punya salon kecil, cuman luar biasa lah saya lihat dia sebagai perempuan itu oke lah pada zaman itu gitu. Nah, dari situ saya, dan dia juga saya lihat kalau dia udah keluar rumah tuh selalu oke gitu. Wah, dari mana ya ibu? Oh, ternyata ibu ini pekerjaannya. Nah, dari situ saya tanya-tanya sama teman, kebetulan ada tetangga juga nih, anak SMKK zaman dulu ya, Mam ya, SMKK namanya. Dia ambil boga, terus saya tanya, "Kamu sekolah apa?" "Saya boga, saya masak." "Ada loh El," katanya, "yang pariwisata, ada kecantikan." Nah, dari situlah saya tertarik dengan bidang kecantikan ini. Nah, begitu saya lulus SMP, saya melanjutkan ke SMKK dulu, sekarang SMK 3 kalau nggak salah, yang di Kayu Tangi ya, SMK 4 yang di Kayu Tangi sekarang. Nah, dari situ saya sekolah 3 tahun itu. Dari situ saya sekolah tuh saya melanjutkan lagi di Yogyakarta. Saya ambil kuliah di bidang kecantikan lagi karena saya pikir saya disuruh ke bidang lain pun saya emang feel-nya di sini, emang passion saya di sini gitu. Nah, saya juga ambil kuliah gitu di sana kurang lebih 3 tahun, dan saya juga mencari kerja. Bukan mencari kerja sih sebenarnya ya, karena di kampus kita itu langsung disalurkan gitu kita bekerjanya. Jadi saya langsung saya dapat pekerjaan di Marta Tilaar yang di Jakarta. Saya bergabung di situ kurang lebih 4 tahun. Saya bekerja, terus saya menikah, dan akhirnya saya memutuskan untuk buka sendiri, dan sampai sekarang saya puji Tuhan, saya tetap menekuni profesi saya. Nah, balik lagi, apakah itu hobi ataukah itu apa ya, ditanya mamah tadi ya, hobi lah ya. Dengan sendirinya aja itu, Mam. Menurut saya sih, saya juga latar belakang keluarga saya juga nggak ada perias kok, latar keluarga saya juga nggak ada di bidang ini, cuman ya itu dia, saya bilang, karena saya punya motivasi untuk maju ke depan. Maksudnya saya melihat perempuan eee, di bidang ini, karena saya terus terang aja saya nggak suka masak gitu ya. Jadi saya bilang, kalau saya nggak bisa masak, saya apa nih kebiasaan saya harus bisa gitu. Nah, kebetulan di kecantikan ini, oke, saya gali gitu. Nah, jadi sampai sekarang untuk adik-adik juga motivasi saya, terutama kamu yang berada di Jawa ya, Mam ya, itu make up artist itu sangat menjanjikan profesi ini. Samping dengan sendirinya hobi, karena semua perempuan itu pasti pengen cantik. Semua perempuan itu punya naluri untuk berdandan, otomatis gitu. Otomatis itu akan berjalan sih ke sananya gitu. Jadi menurut saya sih, kalau untuk sama untuk expert di bidang mua itu memang perlu motivasi juga sih sebenarnya gitu. Kalau cuman ikut-ikutan sih nggak ini. Mungkin itu juga salah satu hobi yang Tuhan kasih kali ya, Mam ya, untuk saya gitu, sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin itu aja, Mami Nicholas ya, jawaban dari saya gitu. Karena memang saya sekolahin gitu loh, Mam.
Itu aja. Terima kasih. Miss, sudah belum? Halo Miss Clara, itu ada Erlin ya. Erlin angkat tangan, itu Erlin mau tanya apa gimana ya? Oke, baik Tante Elsie atas informasinya. Ya, ternyata anak-anak untuk menjadi seorang yang profesional itu perlu proses, juga harus kita memiliki pendidikan ya, dan juga latihan ya, selalu latihan tuh seperti Angelin. Anak-anak bisa lihat Angelin lagi merias juga. Baik, masih ada kesempatan untuk dua pertanyaan, silakan. Winnie mau bertanya? Saya Miss Clara. Ya, silakan. Iya, saya mau tanya khususnya untuk yang daerah mata, karena biasanya perempuan biasanya ada kantong mata ataupun mata panda. Nah tadi dikasih apa ya tadi ya ininya? Boleh di? Boleh, Mam. Boleh. Ini saya kasih concealer ya, Mam ya. Concealer. Ini concealer. Ini concealer juga banyak, Mam, variannya gitu. Banyak mereknya juga, banyak keluaran apa juga nih. Dan kalau saya juga nih, saya pakai kalau untuk produk lokal sih Maybelline udah oke, sama makeover juga agak oke. Ini sangat membantu sekali ya, Mam, untuk di bawah mata itu. Jadi untuk menyamarkan kantong mata gitu. Jadi ini sangat dahsyat banget gitu ya. Booster lah buat kita gitu, apalagi yang udah berkantong mata luar biasa. Jadi itu namanya concealer gitu. Dia juga concealernya dari berbagai merek, Mam. Di sini saya mungkin kasih edukasi sedikit ya buat mamah-mamah terutama ya. Yang pertama kita punya itu untuk makeup artist itu skills ya. Kalau produk sih menunjang, produk itu nomor 2. Tapi di samping nomor 2 dia juga bisa dibilang nomor 1 karena di samping kita pakai produk yang bagus gitu untuk ketahanan terutama untuk apa ya, untuk dipandang atau untuk shoot itu beda-beda. Jadi kebetulan saya sekolahin, jadi antara make up buat daily make up untuk yang itu beda-beda. Gitu. Jadi itu lebih dalam lagi untuk dipelajari. Tapi kalau untuk yang daily hari-hari sih cukup pakai concealer ini aja. Membantu sekali, Mama. Kalau yang ini Mama coba deh. Nih. Ini saya udah berapa kali pakai, ini bagus sekali, Mam, untuk lokal ya, Mam ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mama. Di samping itu harus aplikasinya tepat juga, ditepuk-tepuk, jangan digeret. Gitu. Oh iya. Oke. Berarti harus ditepuk saja ya, jangan di. Ya, ditepuk-tepuk aja, jangan digeret. Iya. Oke. Baiklah Tante, ini ada lagi pertanyaan. Tante buka salonnya di mana? Oh, ya. Saya stay-nya di Bogor gitu. Saya lihat dulu ya sebentar ya. Oke. Saya di Bogor, kebetulan saya ikut suami saya tinggal di Bogor, jadi saya buka salonnya di Bogor. Bogornya di mana, Mama Elsie? Gimana, Mam? Bogornya di mana? Oh, Bogornya di mana? Kedung Halang, Mam, di Kedung Halang. Wah, jauh sama saya. Kalau saya sih kita bisa mobile ya, Mam ya. Jadi kita fleksibel kok. Di mana butuh jasa kita yang jemput bola gitu. Jadi tenang aja kalau ada family, kalau ada teman, ada pesta atau apa boleh pakai jasa kita gitu. Kita jambarin kok ke Jakarta, yang penting cocok. Gitu aja. Kalau ke daerah Lawang Jambu ada ongkirnya nggak, Mama Elsie? Di mana, Mas? Lawang Jambu. Dekat banget, Mama, cuma 5 menit dari rumah saya. Iya kah? Wah, boleh deh sekali waktu nanti ya. Oke, next time ya, Mam. Boleh, Mam. Kalau ada acara apa gitu. Boleh hubungin. Minta nomor HP-nya aja nih. Kayaknya ada yang bertanya juga tadi. Iya, ini ada yang nanya, boleh minta nomor HP-nya nggak? Oh, boleh nanti kita sama Miss Iya, Clara. oke. Ada makeup untuk anak kecil nggak? Ada yang tanya untuk biaya ya, biaya Iya. sekolah ya. Mau tanya, sekali make up itu biayanya berapa? Sekali make up biayanya berapa? Kalau sekali make up, Tante beda-beda. Jadi tergantung produk lagi gitu. Jadi Tante dari 300.000 sampai 10 juta. Gitu. Jadi Oke. tergantung kebutuhan. Oke, Gwini ada nanya nih.
Dia tanya ada nggak make up untuk anak-anak? Ada sayang, ada banyak sekali makeup untuk anak-anak gitu. Tante juga kebetulan suka ada kelas makeup gitu ya. Cuman sekarang 2 tahun terakhir saya memang vakum karena memang tidak memungkinkan kita untuk bertemu gitu loh. Dan juga kalau Zoom menurut Tante sih karena mungkin saya udah tua kali ya. Jadi saya rada ribet kalau urusan Zoom kayak gini, saya maunya face to face kalau mengajar. Jadi lebih enak gitu. Lebih kita touch-nya dapet gitu. Jadi untuk anak-anak ada produknya, bisa di googling aja gitu, yang memang untuk anak-anak. Kalau untuk teenager sih zaman saya dulu sih ada gitu. Maksudnya dari nggak tahu deh sekarang Indonesia punya, kebanyakan sih dari luar ya Kak Emam ya, yang untuk anak-anak dari lokal tuh kayaknya sedikit deh. Itu aja. Ada kok yang aman. Ini Elora. Elora mau bertanya, silakan Elora. Silakan deh. Salam Tante. Shalom Tante. Iya, salam sayang. Make up Make yang ringan untuk kulit sensitif. Merek apa ya? Terima Oh, kasih iya. Tante. Terima kasih juga sayang. Ini mau tanyanya buat anak-anak apa buat momi nih? Untuk anak dan mami. Oh, untuk anak dan momi. Kalau ini saya bukan promosi ya Mam gitu, karena saya juga suka kerjasama sama brand, terutama brand dalam negeri ya. Kalau yang masuk untuk kulit sensitif dan juga daily itu kita pakai Wardah kosmetik aja Mam. Itu ringan sekali Mam. Itu masuk semua gitu. Buat anak kecil pun masih oke dia. Itu pakai Wardah gitu. Kalau yang udah yang lain saya no recommended ya Mam ya, karena saya juga menggali untuk produk. Terima kasih. Terima kasih Tante. Ya, saya sama-sama sukses ya. Oke, baiklah. Pertanyaan lagi, satu aja kalau ada ya. Kalau ada, kalau tidak ada kita akan tutup. Oh ya, di sini ada ini nih, si Kiano nih tanya, gunting rambut anak cowok, giginya tipis, lambang Iron Man, bisa nggak Tante? Oh, kebetulan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya sayang ya. Kebetulan Tante Elsie dari zaman gadis sampai sekarang Tante tidak menerima customer laki-laki. Jadi termasuk anak kecil, anak Tante pun ke barbershop. Gitu. Jadi mohon maaf, Tante Elsie cuma spesialis perempuan. Oke. Baiklah, terima kasih Tante Elsie Sama-sama. sudah bersedia menjadi tamu kami hari ini. Anak-anak kita semua mengucapkan terima kasih buat Tante Elsie yo. Terima kasih Tante. Thank you, Tante Elsie. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita mau foto bersama dulu ya. Langsung Meme boleh minta tolong untuk ambil foto kita. Bentar ya, Miss, minta tolong sekali ya, karena Oh ya, laptopnya silakan, juga nggak bisa. Mas Uli. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata ada pertanyaan terakhir nih, Tante Elsie. Boleh. Tante, bagaimana cara highlight dan shading yang bagus? Oke. Untuk highlight dan shading yang bagus, itu kita harus mengaplikasikannya ya. Mengaplikasikannya itu harus yang benar. Maksudnya, jadi kan kalau kita kasat mata aja kita kasih shading ya, terutama untuk shading pertama itu kayaknya nemplok banget ya, karena itu tangan menonjolkan kelebihan. Jadi menurut saya kuncinya itu pengaplikasian pakai kuas ini. Jadi untuk dapat hasil yang benar-benar flawless ya. Jadi kita dengan cara ditepuk-tepuk aja. Ini kan kita kasih shading di sini tadi contohnya ya. Jadi di sini jadi cukup kita tepuk-tepuk, jangan kita geret ke sini. Jadi satu area itu yang mana area yang kita pengen menonjolkan kelebihan, di situ kita tap di sini aja. Nah, itu untuk dalam ya. Kalau untuk luar
untuk shadingnya. Jadi kita harus pakai kuas yang begini, Mam. Nah, ini kan ada kayak gini ya. Kayak kalau saya sih rekomendasikan kalau untuk highlighter pakai kuas yang begini, jangan yang kayak gini. Jadi kita aplikasikan, kita ambil highlighternya gitu loh. Caranya ya saya iniin. Gini aja nih, kita ambil terus kita giniin. Tuh, dapat. Tuh. Jangan no recommended kalau kayak gini. Kalau kayak gini kan dia jadi nemplok gimana sih, kayak ditonjok kata orang ya. Jadi mengaplikasikannya juga harus pakai properti yang tepat, itu pesan saya kayak gini. Jamin oke kalau pakai kayak gini. Oke, terima kasih infonya Tante Elsie. Terima Berarti kasih. sebagai catatan bagi kita untuk masalah make up ini, banyak properti yang harus tepat guna di saat kita mengaplikasikannya di wajah ya, karena itu juga akan mendukung hasil dari make up kita. Baiklah, Miss Ulima, apakah kita sudah bisa sesi fotonya? Sama-sama nih. Tante bisa nggak ya modelnya tadi ikut foto? Boleh. Oh iya. Ini Kakak Maria namanya. Nah, ini dia, Maria senyum ya. Tante berdiri saja ya, tuh. Ya, oke. Ya. Siap-siap ya. Semuanya 1, 2, 3. Ada 3 lembar ya, sabar ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah, Miss Uli? Oke, sudah Miss Clara. Oke, terima kasih Lasso Meme, terima kasih Miss Uli. Nah, nanti buat mama-mama untuk kontak kontak dengan kontak person sama Tante Elsie bisa kita kasih ke guru kelasnya, siapa tahu minat. Tante Elsie juga ada Instagram dan juga Facebooknya ya. Kenalan dikit, Tante Elsie ini sebenarnya kakak Miss Clara, kakak kandung. Kebetulan dia make up juga sampai ke Kalimantan gitu ya. Kalau memang ada job kemana aja, yang penting cocok. Oke, baiklah. Sebelum kita menyelesaikan aktivitas kita, kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Boleh? Tante, ada kursus make up online nggak? Boleh. Minat boleh ya, Mam ya. Ini Miss Clara aja, nanti kita bikin kelas. Soalnya saya ada gambar Clara aja. Iya. Sebentar, Mam. Sebenarnya Tante Elsie ini juga ada sering buka kelas ya, bukan cuma di daerah Bogor, Bandung, di Kalimantan juga pernah. Iya. Baiklah, minta tolong sama Miss Maria untuk pimpin doa kita. Silakan Miss Maria. Bukan kamu. Ini ke Maria, dia kaget. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, wah sangat seru ya hari ini, banyak pengalaman yang kita dapat ya dari Tante Elsie. Makasih banyak ya Tante Elsie atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami hari ini. Oke anak-anak, kita mengakhiri kegiatan kita mau berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah mengirimkan Tante Elsie, di mana Tante Elsie pada hari ini banyak memberikan kepada kami ilmu-ilmu tentang cara perawatan atau cara menghias wajah. Ya Bapa, apa yang kami dapat pada hari ini, itu boleh berguna bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati Tante Elsie di dalam usaha pekerjaannya, biar usaha Tante Elsie semakin hari semakin berkembang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kegiatan kami hari ini. Terima kasih atas semuanya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke. Terima kasih Miss Maria. Terima kasih. Terima kasih Tante Elsie. Terima kasih Kak